yang pertama, apakah Mbak Uun Kurnia ini biasanya beralih ke internet untuk mendapatkan informasi kedua daripada yang pertama? Kalau informasi pertama tuh biasanya tuh kebanyakan dari WA kan. Nah itu tuh aku pasti cari tuh infonya itu beneran apa enggak. Nah salah satunya sih dari internet ya. Soalnya kan yang paling cepet kan kalau sekarang tuh dibanding kayak cetak kayak koran gitu kan harus nunggu berapa hari gitu kan kalau biar terbit. Nah itu biasanya aku cari infonya tuh di internet tapi yang kayak yang udah valid gitu loh. Kayak contohnya sih kayak Kompas apa Line Today, terus kayak CNN gitu, gitu sih lebih tepatnya. Jadi Mbak Un ini untuk nyari data di internet nggak cuma ngacu ke satu sumber aja ya? Nah betul, iya harus ke beberapa sumber, soalnya kan kita harus mastiin gitu loh, itu tuh berita beneran apa enggak. Gitu. Iya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah Mbak Un ini membaca panduan manual untuk suatu program daripada berasumsi sendiri bahwa program itu yang akan mengajarkan bagaimana cara penggunaannya? Kalau aku sih lebih kayak harus ada panduannya ya, soalnya tuh kayak takut salah gitu loh. Misal nih kita mau download sesuatu, tapi ternyata kita tuh salah, nah itu nanti bakal berakibat sendiri kayak ke kita. Makanya kayak ada buku panduan, apa cari channel YouTube itu menurutku penting sih, soalnya biar benar, biar nggak salah, terus biar gak beresiko juga. Jadi emang harus nyari dari internet dulu yang membuat Iya. panduan kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak dari internet juga ada sih, kayak dari buku-buku gitu. Cuman kan lebih instannya ke internet. Soalnya kan situasi juga lagi kayak gini kan, nyari buku juga susah, media cetak juga susah. Makanya lebih tepat tuh ke media internet. Ya lebih mantap juga kan ya. Nah, terus apakah Mbak Un ini terkadang mencetak email atau bahkan dokumen yang ditulis di komputer untuk mengeditnya? Maksudnya ini kayak Mbak Un pas ngedit dokumen itu dicetak dulu langsung dari email atau ditulis langsung di laptop gitu? Kalau aku sih biasanya pakai Google Dokumen gitu ya sama teman-teman. Kalau misalnya ini revisi nih, nah ini kita langsung pakai laptop apa komputer gitu. Soalnya kalau misalnya dicetak kan kayak buang-buang kertas juga nggak sih? Nah kayak gitu. Makanya kita ngeditnya di Google Dokumen sekalian gitu. Terus selanjutnya, apakah Mbak Un ini terkadang membawa orang ke kantor Mbak Un ketika melihat suatu situs web yang menarik? Kalau menarik pasti aku ajakin temenku dong, biar apa, biar ya temenku biar tahu gitu loh, oh ini tuh bagus, ini tuh bermanfaat gitu. Kalau misalnya nggak bermanfaat, kenapa harus aku bagiin? Kalau bermanfaat kan lebih baik gitu loh aku bagiin ke orang lain, biar orang lain juga merasakan manfaatnya gitu. Berarti Mbak Un emang sering ngajak temannya gitu ya buat ke Iya, kantor. iya. Terus, nah untuk pertanyaan selanjutnya yaitu ketika Mbak Un kirim email kepada teman atau keluarga gitu tuh, biar temennya tahu ada email dari Mbak Un harus nelpon dulu nggak sih? Kalau aku kan nggak tahu sih ya tiap orang tuh kesibukannya lagi ngapain gitu. Kalau tiba-tiba kita telepon orangnya lagi sibuk kan kasihan kan. Nah lebih baik tuh kita chat dulu lah, sekiranya kita tuh ngasih kayak screenshot kalau kita tuh udah ngirim email ke dia. Nah nanti kalau semisal nih dia belum paham apa gimana, nah nanti bisa baru telepon gitu. Nah jadi memang ada adabnya ya Mbak Un walaupun cuma kirim email kayak gitu. Iya, kita juga harus lihat waktu juga kan, lagi istirahat apa ini jam kerja atau jam apa gitu kan. Pertama ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apakah Ibu Subaryati ini biasanya beralih ke internet untuk mendapatkan informasi kedua daripada yang pertama? Saya mendapatkan informasi dari orang lain karena saya belum mengenal atau belum tahu tentang masalah internet. Jadi bisa tanya ke anak gitu ya Bu atau ke suaminya Iya. gitu. Nah untuk pertanyaan yang kedua nih Bu, ketika Ibu Subaryati ini menginstal suatu program seperti WhatsApp, terus Facebook, kemudian Shopee kayak gitu tuh untuk mengoperasikannya Ibu lebih
membaca panduan di internet atau bertanya ke orang lain, Bu? Bertanya ke orang lain. Oh iya. Jadi selama ini memang kalau butuh panduan untuk mengoperasikan kayak gitu belum pernah di internet ya, Bu? Belum tahu masalah internet. Iya, baik, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, ketika Ibu Subaliati ini mengirim suatu pesan WhatsApp ke orang lain, biasanya langsung Ibu edit atau Ibu tanyakan ke orang lain atau langsung dikirim ke orangnya tersebut kalau memang dapat amanah, Bu? Langsung dikirim ke orang tersebut. Pernah diedit dulu gitu? Belum pernah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, Ibu Subaliati ini terkadang membawa orang ke kantor untuk melihat situs web yang menarik nggak sih, Bu? Seperti ketika melihat barang yang bagus gitu di Shopee, terus mengajak teman-temannya untuk membeli gitu. Tidak pernah mengajak, soalnya takut kalau mengganggu orang yang sedang bekerja di sekitar situ, atau takut mengganggu orang yang mau ada keperluan. Iya, berarti kalau Ibu lagi lihat-lihat Shopee gitu, ya udah Ibu sendiri ya yang Sendiri. Ya, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Bu, ketika Ibu mengirim pesan WhatsApp ke orang lain, terus Ibu langsung menelpon orang tersebut nggak sih biar tahu orang tersebut dapat WhatsApp dari Ibu kayak gitu? Tidak pernah menelpon, cuman WA tok. Nah, jadi Ibu sudah paham ya keadaan gimana orang yang dikirim pesan WhatsApp tadi. Iya. Jadi nggak pernah menelpon ya, Bu? Nggak pernah.